Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu, namanya Bapak Abdul Muthalib. Ini kita panggil Mas Thalib aja. Jabatan pengalamannya terlalu banyak. Yang saya ingat cuma pernah jadi ketua BPD, dengar-dengar pernah jadi pengurus partai dan pengurus ormas macam-macam. Saat berhubungan ganteng jadi kontraktor, sekarang nggak jadi kontraktor, jadi nggak ganteng kayak dulu gitu. Nah, kita mau bincang-bincang tentang gonjang-ganjing PDI perjuangan di Kabupaten Lamongan. Ini sampai tiba-tiba kok menjadi viral karena menjadi Facebooker anyaran, tapi menjadi perbincangan orang banyak gara-gara mempersoalkan masalah pembebas tugasan Bapak Saim dari Ketua DPC. Ini sebenarnya menurut Pak Thalib ada nggak hubungannya dengan penguasa yang baru di Kabupaten Lamongan terhadap gonjang-ganjing PDIP Lamongan? Iya, terima kasih Pak Nur. Jadi perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa tulisan saya di FB itu yang menyangkut gaduh yang terjadi di DPC PDI Lamongan. Itu semua berangkat dari kegelisahan personal, kegelisahan politik saya dan kesayangan saya pada partai itu sendiri. Karena di situ saya melihat ada yang namanya skenario yang dalam tanda kutip ya saya bilang ya busuk lah. Karena saya melihat busuknya itu ada keterlibatan penguasa ya, yang baru. pasti saya melihatnya di situ ada keterkaitan semua pihak gitu. Yang mungkin ingin menghancurkan PDI di kontestasi 2024 gitu. Begini, saya bilang busuk itu begini. Kalau memang pembebas tugasan Saim itu karena alasan tidak menang di pilkada, karena alasan yang lainnya, itu saya yakin, saya kira tidak masuk akal gitu loh. Apalagi di dalam ADART partai itu sangat jelas ketika seorang kader melakukan kesalahan dan menerima sanksi, itu kan ada yang namanya bentuk klarifikasi gitu. Meskipun saya tahu setelah SK 134 itu turun, saya coba komunikasi dengan Saim begini bla 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 bla, ternyata Saim sendiri belum pernah diklarifikasi secara resmi gitu. Ada tebakan nggak, faktor apa kira-kira? Ya faktornya karena ada syahwat politik yang teramat tinggi ya dari beberapa orang-orang yang ya saya sebut baru lah. Orang baru ini ingin mencoba menguasai dengan cara-cara yang menurut saya sangat tidak pantas dilakukan. Berarti orang-orang lokal? Orang-orang lokal juga, cuma dibantu oleh mereka-mereka yang punya kepentingan yang sama untuk 2024. Ada hubungannya enggak DPP PDIP pusat, DPP pusat waktu itu kan mengusung calon Salahuddin, kabarnya gitu, tapi kok muncul Saim, ada hubungannya itu enggak? Ya terkait juga Mas Nur itu. Jadi ada keterkaitan yang kalau saya lihat itu kan ya gimana ya? Ada kekecewaan atau semacam ketidakpercayaan gitu. Ketidakpercayaan pada saat itu ketika ini informasi yang saya terima, ketika rekom itu jatuh pada Salahuddin, ternyata beliaunya yang bersangkutan Salahuddin itu tidak mau menerima rekom itu, tidak bersedia direkomendasi oleh DPP. Alasannya masih menunggu rekomendasi dari partai-partai lain. Padahal itu sudah ditandatangani oleh Bu Mega gitu. Nah ini mungkin salah satu faktor yang membuat
Saim itu mendapat catatan itu dari DPP. Mungkin itu juga bisa terjadi. Tapi sekarang kok bergeser ke kayaknya musuhnya atau yang menjadi pembicaraan tuh pengurus provinsi? Ya jelas, ya, karena hubungan antara Saim dengan provinsi dalam hal ini Pak Kusnadi selaku ketua DPD itu kan istrinya juga kan kebetulan menjabat sebagai bendahara partai DPC Lamongan gitu. Nah, kasak kusuk yang saya dengar itu memang ada semacam ambisi, ada semacam keinginan yang sangat kuat untuk menggantikan Saim. Ini tentu semua berkait erat dengan kepentingan 2024. Terus kira-kira gerbong Handoyo akan bangkit lagi enggak? Kalau saya melihat gerbongnya Handoyo, mungkin Handoyo hari ini menurut informasi yang saya terima, beliaunya sekarang kan sedang ini kan eksodus ke partai lain kan, ke partai lain, Nasdem katanya. Kebetulan juga berada pada posisi yang sangat strategis sebagai wakabit pemenangan pemilu di Nasdem. Ini tentu ancaman juga buat PDI Perjuangan gitu. Ditambahi lagi dibebas tugaskannya Saim. Nah, saya berangkat dari situlah. Kenapa partai ini digembosin sendiri oleh orang-orang yang sendiri ini kan sangat memprihatinkan buat saya secara personal. Atau karena tekanan di luar lebih kuat? Bisa jadi seperti itu. Contoh misalnya, pembacaan pemandangan umum fraksi DPC PDIP 90 halaman yang pada halaman 30 dihentikan. Nah, salah satu prestasi terburuk dalam sejarah yaitu yang dilakukan oleh fraksi PDIP kan. Nah, apalagi hal itu ternyata kenapa harus dihentikan secara mendadak tanpa aba-aba? Berarti kan intervensi. Ada intervensi yang saya terima, yang saya telusuri itu kan ternyata ada intervensi dari PLH yang sekarang itu IBN. Nah, PLH IBN ini pun dia tidak berani melakukan instruksi untuk menghentikan pandangan fraksi itu. Ternyata usut punya usut juga ada yang lebih tinggi yang mencoba untuk mempengaruhi, coba hentikan itu. Karena perintahnya adalah hari ini PDI Perjuangan harus nurut sama eksekutif gitu. Apapun yang dimaui eksekutif, apapun yang diinginkan oleh eksekutif dalam hal ini bupati, udahlah PDI harus ngikut. Sehingga ujungnya kita tahu kemarin statementnya IBN itu kita mau kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Lamongan dengan catatan saling menguntungkan. Pertanyaannya, ini menguntungkan buat siapa gitu kan? Itu yang membuat saya harus terpaksa sangat gelisah gitu. Sehingga seolah-olah tanduknya banteng ini sudah dipatahkan oleh orang PDI sendiri, bukan orang lain gitu. Katanya DPC PDI itu partai yang sangat solid, yang sangat rigid sistemnya. Orang masuk tidak bisa, orang luar mempengaruhi tidak bisa. Kenapa kok sekarang bisa diporak-porandakan ini? Karena orang dalam sendiri gitu. Saya tahu persis apa yang terjadi dan apa yang sedang berlangsung di internal PDI Lamongan. Mereka sebenarnya sangat solid, masih tetap solid. Tapi karena ada orang dalam sendiri yang mencoba mencabik-cabiknya dengan kekuatan iming-iming itu, ya namanya manusia, apalagi di musim pandemi ini ya banyaklah yang tergiur, tapi tidak semuanya. Sebenarnya irisannya bagaimana sih Mas Doli? Irisannya di internal DPC PDIP ini, gerbong-gerbong itu yang memporak-porandakan itu bagaimana? Jadi begini, faksi-faksinya ini. Faksinya begini. Dulu ketika belum hadir atau belum ada campur tangan atau keterlibatan dari DPD yang sekencang ini, sederas ini, dulu kan kita masih santai gitu. Ada faksinya Saim, ada faksinya Handoyo. Jadi ketika orang menyebut Saim, ya Saim itu ya PDI, Handoyo juga PDI.
Tetapi ini masih sehat Mas gitu loh. Artinya semua fokus pada bagaimana membesarkan partai. Hanya yang terjadi di situ adalah konflik-konflik kecil yang memang tujuannya untuk menjaga supaya kekuatan luar itu tidak mampu memporak-porandakan partai, terutama PDI Lamongan. Ini berbeda gitu loh. Kalau ini enggak, ini seolah-olah kita mau dihancurkan sendiri dengan cara-cara yang sangat apa saya bilang sangat culas gitu loh. Artinya tidak ada kita berbicara ideologi, tidak ada kita berbicara bagaimana memperjuangkan membesarkan partai. Itu kita seolah kehilangan arah di situ gitu. Jadi persoalan ini semakin meruncing itu ketika yang namanya hadirnya saya sebut saja itu bendahara ini cukup kuat pengaruhnya. Kenapa saya bilang cukup kuat? Contoh sampai hari ini yang namanya IBN sebagai PLH itu mengadakan rapat atau menggelar rapat DPC yang mestinya setiap Sabtu itu ada rapat DPC, itu pun sampai hari ini baru sekali dilaksanakan. Itu karena sangat terpaksa mungkin karena waktunya sudah terlalu dan sangat kencang tarik-tarikannya. Iya. Dan bayangkan seorang PLH mau rapat saja komunikasinya dengan ibu bendahara, ini kan memalukan sekali gitu loh. Tidak langsung pada sekretaris. Iya, mestinya pada sekretaris, tapi kalau bu bendahara tidak mau rapat, ya kan nggak ada rapat gitu loh. Kan aneh sekali gitu loh, partai sebesar PDI Lamongan kemudian segala keputusan, kebijakan dan apapun itu bergantung pada bendahara. Dan bendahara pun saya coba lihat-lihat di daftar hadir setiap rapat juga jarang sekali ngikutin rapat itu loh. Kontribusinya mungkin ya secara finansial harus kita akui kan. Karena memang ya, orang kaya gitu loh. Saya bilang dia orang kaya yang uangnya sudah lebih lah gitu. Sebenarnya kans ke depan PDI itu siapa sih Mas? Untuk ketua DPC? Iya. Ini masih remang-remang Mas Nur. Jadi saya bisa melihatnya kalau peluang untuk menduduki kursi DPC itu dilakukan secara alami, mungkin akan muncul kader-kader yang militan. Tetapi kalau prosesnya ini tidak alami, prosesnya karena saya sebut di dalam tulisan saya di Facebook itu ada yang namanya paket hemat itu, ini yang nanti menjadi kiamat gitu bagi PDI itu sendiri gitu. Ada yang namanya paket hemat hari ini yang sedang dibidik ya, itu jadi ketua DPC sekaligus jadi wakil ketua DPRD. Lah ini siapa orang-orang ini? Orang-orang ini jelas gitu loh. Mereka yang punya kekuatan finansial lebih. Kalau kekuatan finansial lebih ini tidak mampu memenuhi itu, maka yang akan terjadi adalah ya feeling saya, ini analisa saya, ya Fusika sendiri yang akan menggantikan saya. Bendahara itu ya. Bendahara itu. Tapi apa itu? Prosedurnya gimana sebenarnya? Prosedurnya rakercap atau nanti ada rakercap atau enggak ada rakercap. Kalau saya baca statementnya si Bagus kemarin itu tapi ada yang namanya penjaringan gitu loh. Penjaringan dari ranting, dari anak cabang gitu. Dari PAC itu ada proses penjaringan. Tapi lah apa artinya sebuah proses penjaringan? Kalau toh keputusan itu nanti tetap menjadi keputusan DPP gitu loh. Nah, orang-orang inilah yang mencoba bermain. Meskipun misalnya nama jenengan ada diusulkan dari PAC, salah satu PAC atau dua. Kalau memang Anda memenuhi persyaratan dalam tanda kutip paket hemat tadi, ya mungkin ya bisa saja Mas, enggak harus menunggu siapa yang paling banyak diusulkan gitu. Karena ini termasuk wewenang penuh DPP atas usulan yang diusulkan oleh DPD. DPD di sini siapa ya, Pak Kusnadi dan lain-lainnya. Berarti kemungkinannya masih kuat ya antara misalnya berbagai pengurus yang ada di fraksi itu, Neng Darwati, Fusika,
Erso sampai Darwoto atau siapapun bisa itu. Bisa, biasa. Punya kemungkinan. Siapapun bisa, tapi yang hari ini nampaknya yang menjadi punya kans besar itu ya Fujika. Ya Fujika itu tidak terlalu berkepentingan banget terhadap ketua menduduki jabatan ketua DPC itu. Yang jelas dia ingin tetap memerankan dirinya sebagai seorang playmaker yang handal, yang bisa mengatur siapapun yang ada di DPC. Tapi setahu saya di berbagai kabupaten PDIP selalu mengambil ketua itu yang punya jabatan prestis, Mas. Misalnya bupati, wakil bupati atau wakil ketua DPRD. Iya. Nah, kan kemungkinan Darwoto itu juga masuk kan. Bisa jadi. Jadi itu nanti saya masih simpan itu kan pernyataan-pernyataan atau pikiran-pikiran tentang itu. Mungkin nanti suatu saat ketika terjadi ketegangan yang terus-menerus seperti sekarang ini, ya pilihan yang menurut saya paling bagus, paling aman ya Darwoto gitu. Karena Darwoto sekarang posisinya sebagai wakil ketua DPRD Lamongan, dan itu dulu jabatannya Saim. Terus kemudian dia harus menggantikan Saim, itu ya pantas. Tapi kekuatan Gus Fala juga ada loh, Mas. Kekuatan Gus Fala itu hanya ya sebatas inilah mengusung, membantu menyampaikan usulan-usulan DPD untuk diperkuat di DPP. Tapi saya kira masih lebih kuat dari faksi yang ada di belahan selatan, Mas Nur gitu. Ini saya beralih ke tema sampean yang sering di Facebook itu, kok bongkar korupsi. Ini sebenarnya korupsi apa yang sampean bongkar? Ya banyak lah. Kita selama ini, bukan hanya saya sebenarnya, banyak media yang sudah tahu, mencium semua itu, tetapi mereka tidak berani, atau mungkin dia mengungkap sebuah persoalan hanya untuk kepentingan dirinya gitu. Nah, ini temanya apa? Korupsi apa kira-kira? Ya banyak lah, Mas. Kita tahu bahwa kok katanya provinsi-provinsi dan rata-rata ya bukan menjadi rahasia, Mas, bahwa rata-rata anggota dewan itu juga sekaligus kontraktor kan. Itu rata-rata. Ya makelar. Ya maklar juga, ya broker juga. Ini udah rata-rata. Yang membuat saya tertarik untuk terus-menerus menyorot itu adalah ya sifat arogansi dan yang keterlaluan. Saya bilang sangat keterlaluan gitu loh. Bolehlah kita mencari sebuah keuntungan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan, tetapi kalau amat terlalu menyakiti hati rakyat, ya harus kita lawan gitu. Itu pertama. Ini berarti belum bisa menjelaskan dana provinsi apa ini ya? Ada itu. Jadi termasuk Kesra dan lain sebagainya itu Pocket 22 tahun 2021 dari Biro Keuangan Provinsi. Iya. Nilainya itu hampir 40-an lebih, Mas. Miliar 40 miliar. Dan itu menurut penelusuran saya gitu paling besar di Lamongan, selama di Lamongan ini gitu. Itu karena beli dari kabupaten lain atau gimana? Ya dari sananya. Biasanya kan enggak, itu memang itu kan Jasmas ini kan atau pokok-pokok pikiran itu kan miliknya Pak Kusnadi kan, selaku ketua DPRD Jatim. Besarnya itu karena memang itu jatahnya atau karena biasanya milik kabupaten lain diarahkan ke sini? Dulu kan pernah gitu. Itu enggak, itu memang jatahnya Lamongan, milik Lamongan sendiri. Dan yang yang bisa menerima fasilitas-fasilitas ini kan bukan hanya Lamongan. Cuman Lamongan ini yang mendapat besar, Gresik juga dapat, yang lainnya juga dapat. Kira-kira berapa orang anggota dewan yang terlibat dalam kasus ini di DPC PDI? Ya mereka yang bisa membeli, mereka yang bisa menyetor. Hampir semuanya atau hampir separuh? Ya siapapun mereka yang bisa menyetor sukses fee proyek itu, yang mereka bisa. Berarti 8 orang ini terlibat? Bisa jadi, cuman saya tidak berani menuduh itu, tapi bisa jadi ini akan sama-sama menikmati yang namanya proyek-proyek yang sangat fantastis,
keuntungannya itu. Estimasi sampean berapa itu? Berapa persen keuntungan? Keuntungannya sampai hampir 70%, Mas. Dari 40 miliar. Iya. Jadi rata-rata yang sudah saya lakukan penelusuran itu masing-masing titik itu kan hampir 200 juta gitu. Lah 200 juta itu modusnya Setiap paket 200 juta. setiap titik itu nilainya 200 juta. 200 juta ini hanya diberikan pada lembaga itu sekitar ya sampai 100 juta. Ada bahkan yang dapat 200 juta dikasih 50 juta juga ada gitu. Nah, ini sangat gimana ya guys? Kita sangat kecewa gitu loh. Kalau ini tidak kita sorot kemudian kita hentikan praktek-praktek seperti ini. Kira-kira itu akan menohok siapa sih di Kabupaten Lamongan? Pasti ada nanti, pasti ada. Saya jamin ada. Atau faksi apalah? Ya, itu nantilah kita semua ini dalam proses untuk menuju ke sana, bahwa tujuan kita memang membongkar semua ini supaya terang benderang di Lamongan. Sekarang prosesnya sampai mana pembongkaran itu? Ya, sudah kita komunikasikan dengan PH. APH itu kejaksaan atau kepolisian atau Saya kemarin KPK? sempat ini Mas Nur, ya, di edisi Sambang ke KPK juga dalam rangka mengkomunikasikan ini. Kita komunikasikan ini semua dan ternyata responnya kita disuruh untuk melengkapi ya, data-data itu ya, kita akan coba lengkapi meskipun beberapa data yang saya kumpulkan dibantu oleh teman-teman yang lain itu ya, saya kira sudah cukup. Ini akan terus pembongkaran ini? Saya jamin terus gitu. Saya akan jamin terus sampai nanti semua itu terang benderang. Dan satu lagi Mas Nur, saya ingin menginspirasi pada anak-anak muda, biarlah apa yang terjadi proses pembusukan pikiran-pikiran terhadap orang-orang tua kita itu biarlah terjadi, tetapi ini jangan sampai menular pada anak-anak muda kita gitu. Jadi bahwa berpolitik itu harus nyolong, bahwa berpolitik itu harus korup, itu jangan sampai menular pada generasi yang akan datang. Padahal anak muda sekarang nggak mau dengar masalah politik sama. Ya karena mereka malas gitu loh. Lihat perilaku politik yang semakin hari seperti itu kan memuakkan banget. Dan jangan lupa, saya ingat banget apa yang disampaikan Rendra itu kan. Kala itu saya masih muda, Rendra pernah bilang bahwa politik itu adalah cara yang paling efektif untuk merampok dunia, untuk merampok uang negara. Akhirnya baru di usia saya yang tua ini semakin nyata apa yang disampaikan Rendra itu gitu. Bahwa orang-orang yang terlibat dalam politik itu selalu begitu gitu loh. Walaupun tidak sama, walaupun masih ada orang-orang baik gitu. Terus kemudian setelah itu ya menggulingkan kekuasaan, kemudian mengganti kekuasaan itu secara bergiliran. Ini persis seperti yang terjadi di DPC PDI Lamongan, meskipun dalam sudut pandang yang berbeda. Oke, Pak Thalib, semoga ikhtiar Anda untuk memproses korupsi di Lamongan bisa goal, berhasil, dan bisa memberikan pelajaran pada teman-teman muda dan bisa memperbaiki kondisi parpol yang sedang carut marut supaya menjadi pilar demokrasi yang benar di kabupaten, supaya bisa kita ajak bersama-sama untuk membangun demokrasi di Lamongan. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.